Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Praktikum Audit dengan dosen pengampu Ibu Rahayu SEMSC AKCA. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Priyo Girilawu, Rizky Utami, Cindy Eka Putri, Agustina Sinta Dewi, Tri Agusti Putri, dan Salsabila Merliana akan membahas materi kita yang selanjutnya yaitu modul 6. Ada program audit yang menjelaskan tentang tujuan audit. Ada 4. Yang pertama, untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca atau pelaporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perseroan atau existence dan ownership. Lalu yang kedua, untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau valuation. Yang ketiga, ada investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan atau disclosure. Dan yang terakhir, investasi telah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat atau akurasi dan classification. Masuk ke prosedur audit untuk pengujian kewajaran, transaksi, dan saldo. Investasi di sini berdasarkan hasil pengecekan Akta Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan Akta Notaris Beni SH nomor 198 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut ini. Di tanggal 5 Juni 2018 dengan nomor bukti BBK 0035-6 investasi saham PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dan jumlah 100 juta rupiah. Lalu di tanggal 7 Agustus 2018 dengan nomor bukti BBK 0055-08 investasi dalam PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta rupiah per lembar dan jumlah 300 juta rupiah. Terakhir, pada tanggal 28 November 2018 dengan nomor bukti BBK 0078-11 untuk uang muka pembelian gedung sejumlah Rp22.500.000. Informasi yang dapat kita ambil selanjutnya di situ ada atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018. Penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2.000 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar saham. Nah, sedangkan modal ditempatkan dan di sektor penuh 1.000 lembar PT Piglet dengan rincian sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat di tabel bahwa jumlah saham dari PT Sugus ada 300 lembar dengan 30% kepemilikan dan jumlah modal 300 juta. Informasi terakhir dari buku 1 yang dapat kita ambil itu berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapatnya wajar tanpa pengecualian. Ternyata PT Sugus belum mencatat pengaruh penyertaan saham. Nah, di situ PT PU mengumumkan laba sebesar 200 juta dan dividen 20 juta. Lalu PT Piglet mengumumkan laba 100 juta dan dividen 16 juta. Tapi penerimaan dividen ini akan diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019. Selanjutnya teman-teman dapat membuka buku 2. Pada buku 2 ada tabel untuk skedul utama. Di sini kami dari kelompok 3 telah mengisinya, memasukkan nilai-nilai yang nanti di penjelasan selanjutnya bisa menjadi acuan untuk mengisi dari list schedule ini. Informasi yang bisa kita dapatkan selanjutnya dari buku 2 adalah surat konfirmasi ke PT PU dan PT Piglet. Di sini yang pertama ada surat konfirmasi PT PU yang menyatakan setuju. Nah, setuju dengan nilai nominal atau nilai modalnya itu sebesar 100 juta. Dan di surat konfirmasi PT Piglet, mereka menyatakan bahwa mereka tidak setuju dan menyatakan bahwa saldo yang seharusnya itu adalah Rp325.200.000. Berdasarkan dari data-data atau dari informasi-informasi yang kita telah dapat dari buku 1 dan buku 2, di sini kelompok 3 menyimpulkan bahwa terdapat 4 temuan atau 4 kasus yang harus kita selesaikan dan kita bahas dalam modul 6 ini. Nah, di temuan 1 ini yaitu uang muka pembayaran gedung itu bukanlah akun investasi. Namun, PT Sugus mencatat
22.500.000 ini termasuk dalam saldo akun investasi, maka perlu diadakan jurnal penyesuaian untuk kasus ini, karena ini salah klasifikasi. Selanjutnya pada temuan 2, PT Sugus belum menjurnal apapun terkait pembagian laba dan dividen PT PU, maka dibutuhkan jurnal penyesuaiannya. Di temuan ketiga, PT Sugus belum menjurnal apapun terkait pembagian laba dan dividen PT Piglet, maka dibutuhkan pula jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, terdapat perbedaan saldo investasi dari PT Piglet yang diketahui melalui surat konfirmasi yang telah dikirim di buku 2 tadi, maka diperlukan penjelasan atas kasus ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Itu ada pertama temuan 1 dengan jurnal aset lain-lain atas investasi dengan nilai 22.500.000. Nah, jurnal reklasifikasi ini untuk mencatat uang muka pembelian gedung untuk diklasifikasikan ke akun aset lain-lain dan mengurangi nilai dari saldo akun karena yang sebelumnya itu mereka PT Sugus salah dalam mencatat atau menempatkan uang muka pembelian gedung ini. Lalu di temuan kedua, kami telah meringkas data dari PT PU agar lebih mudah dipahami. Itu ada PT PU mempunyai modal saham 2.000 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar saham, sehingga totalnya adalah 2 miliar. Dan PT Sugus mempunyai 100 lembar saham dari PT PU dengan nilai nominal 1 juta, sehingga jumlah modal PT Sugus itu ada 100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sugus mempunyai kepemilikan sebesar 5% atas PT PU. Nah, 5% ini kan di bawah 20%, sehingga untuk seterusnya PT PU akan mencatat dengan metode nilai wajar atau metode biaya. PT PU mengumumkan dividen per 31 Desember 2018 sebesar 20 juta. Inilah yang belum dicatat oleh PT PU. Dan nanti PT Sugus hanya mencatat dividen saja karena dia menggunakan metode biaya dalam investasi pada PT PU ini. Jurnalnya dapat teman-teman lihat, di situ ada piutang dividen atas pendapatan dividen sebesar 1 juta rupiah. Dari mana dapat 1 juta rupiah ini? Di situ dari perhitungan di bawahnya ada 20 juta dikali 5% sama dengan 1 juta rupiah. Ingat 5% adalah kepemilikan dari PT PU. Selanjutnya di temuan ketiga, kami juga telah meringkas data atau informasi yang kita dapatkan dari buku 1 dan buku 2. Di situ PT Piglet mempunyai modal saham 1.000 lembar dengan nilai nominal 1 juta sehingga totalnya itu 1 miliar rupiah. Dan PT Sugus memiliki 300 lembar dengan nilai nominalnya 1 juta. Sehingga kepemilikan PT Sugus atas PT Piglet ini adalah 30%. Maka selanjutnya akuntansi yang digunakan untuk mencatat laba dan dividen dari PT Piglet adalah metode ekuitas. PT Piglet mengumumkan laba per 31 Desember sebesar 100 juta rupiah dan dividennya sebesar 16 juta rupiah. Langsung saja ke jurnal untuk mengakui dividen. Dapat teman-teman lihat, jurnalnya adalah piutang dividen atas investasi PT Piglet sebesar Rp4.800.000 didapat dari 16 juta dikali 30%, maka dapatlah Rp4.800.000 tadi. Lalu selanjutnya jurnal untuk mengakui laba dari PT Piglet, yaitu investasi PT Piglet atas laba perusahaan anak dengan nilai 30 juta rupiah didapat dari 100 juta rupiah dikali 30%. Untuk temuan keempat atau temuan terakhir, yaitu penjelasan yang dapat kami berikan atas selisih yang terjadi, yaitu setelah dilakukan perhitungan kembali dan dibuat jurnal penyesuaian seperti di atas, maka dapat diketahui mengapa terdapat selisih saldo investasi yang dicatat oleh Piglet dan PT Sugus, di mana PT Sugus mencatat sebesar 300 juta rupiah dan PT Piglet mencatat sebesar 325.200.000 rupiah. Selisih ini terjadi karena belum tercatatnya laba dan dividen dari PT Piglet. Nilai rinciannya sudah tercantum di lead schedule sehingga nilai PT Sugus ini sudah sama dengan PT Piglet. Nah, pembahasan-pembahasan di atas atau jurnal-jurnal yang sudah kita buat, maka itulah yang nanti untuk mengisi pada lead schedule yang di atas tadi. Berikutnya adalah informasi tambahan yang mungkin akan muncul pertanyaan dari pembahasan kami tentang modul 6 ini.
PT Sugus baru membeli saham PT Piglet pada 7 Agustus 2018, yang PT Sugus itu seharusnya hanya mencatat laba kepemilikannya selama 5 bulan saja, karena dia membeli di pertengahan tahun. Dan seharusnya jurnalnya adalah investasi PT Piglet atas laba perusahaan anak sebesar 12.500.000, didapat dari 100 juta dikali 30% dikali 5/12. Di mana yang tadi jurnal yang di atas yang telah kami buat nilainya itu 30 juta karena tidak dikalikan dengan 5/12 ini. Namun apabila dilakukan pengakuan seperti ini, maka selisih antara saldo investasi antara PT Sugus dan PT Piglet ini tidak dapat terselesaikan. Nah, rinciannya kami buat sebagai berikut ini, di mana jumlah modal PT Sugus sebesar 300 juta dikurangi 4.800.000 dari jurnal dividen ditambah 12.500.000 dari jurnal laba, maka hasilnya adalah 307.700.000 rupiah. Jika kami melakukan perhitungan dari informasi tambahan ini yang mendapatkan nilai dari saldo investasi PT Sugus atas PT Piglet sebesar 307.700.000 rupiah ini masih akan memiliki selisih dari konfirmasi yang didapat dari PT Piglet dengan saldo sebesar 325.200.000. Sekian dulu presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari pembahasan kami atas modul 6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.